masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Gimana ceritanya ya nih kalau kita bisa menjadi seorang yang jadi andalan buat keluarga. Tapi di saat ini kita sudah bekerja sekian lama, ternyata kita masih belum bisa memiliki apa-apa. Nggak punya aset, nggak punya tabungan, nggak punya asuransi. Gitu Gimana kan ya. bisa jadi andalan? Itu dia nih makanya. Apakah tapi ini kita jadi pengen tahu apakah memang ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Dan kenapa ini bisa sampai terjadi. Kita langsung ngobrol-ngobrol yuk sama Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Halo Pak Irsan. Pak Irsan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak, kita mau ngomongin soal kenapa? Sampai lepas saya. Pak, ini ngomongin sebuah fenomena yang tengah terjadi di masyarakat. Oke. Fenomena fashion. Oh enggak ya kita Salah bukan fashion. bukan fashion Pak, tapi gini Pak, ini ada yang namanya working for years but no asset. Oke. Kerja lama, udah bertahun-tahun, jabatannya mungkin juga udah manajer, tapi ternyata pas ditanya udah punya apa kan biasanya kalau Nggak punya kumpul-kumpul apa-apa. keluarga gitu kan. Ih hebat ya anaknya udah manajer gitu. Terus udah punya rumah sendiri dong? Belum. Terus mobil? Ya belum, baru rencana mau nyicil. Karena itu Betul. Pak, tapi memang apakah ini memang sekarang sering terjadi di masyarakat Pak? Kalau kondisi seperti ini sebetulnya di masyarakat cukup banyak lah ya. Ini hal yang umum. Orang bekerja bertahun-tahun, kemudian mereka nggak punya aset, baik itu aset yang fisik maupun apa yang dikatakan aset finansial, misalnya Tabungan, saving, kemudian reksadana dan Iya, sebagainya. Tapi dikatakan fenomena karena gini, ada juga orang yang bekerja belum terlalu lama, tapi mereka bisa mengumpulkan uang yang bisa membeli aset-aset tadi. Iya. Jadi sebetulnya tergantung orangnya, bagaimana mereka melakukan perencanaan keuangan sehingga bisa memastikan bahwa mereka bisa memiliki aset-aset itu. Jadi balik lagi ke orangnya ya. Kata kuncinya merencanakan Iya, berarti ya. betul. Oke, saya mau kasih kesempatan dulu Pak Irsan buat penonton yang hadir di studio yang mau bertanya. Ada? Oke, Oke, silakan. Selamat siang dengan siapa? Selamat siang, saya Nadia. Silakan Mbak Nadia. Nadia. Gini, sebenarnya ini pertanyaan dari Mbak dan Mas yang tadi, cuma sekarang saya mau tanya langsung sama pakarnya. Sebenarnya salahnya apa sih gitu dengan kita yang udah bertahun-tahun bekerja tapi masih nggak punya aset tuh salahnya di mana? Nah itu dia. Kita suka nggak sadar apakah itu salahnya tuh di mana sih gitu loh. Orang Betul. sih juga nggak boros kok sebenarnya. Orang banyak yang nggak tahu bahwa itu salah misalnya ya dalam pengaturan keuangan. Sebetulnya inti permasalahannya adalah bagaimana kita mengatur keuangan. Kalau misalkan income setiap bulannya itu X rupiah, anggaplah misalnya 10 juta, tapi pengeluaran kita juga ada di angka itu, ya otomatis kita nggak punya sisa untuk diinvestasikan. Jadi bagaimana mengatur angka 10 juta tadi, ya ini nyambung pertanyaannya Nadia tadi, bagaimana mengatur angka 10 juta tadi sebagai contoh, itu bisa kita manage sehingga misalnya kita punya 2 juta yang bisa kita simpan untuk diinvestasikan. Nah ini menjadi aset finansial kita nantinya. Jangan juga terlalu memaksakan. Misalkan ambil lagi contoh 10 juta tadi. Saya maksain untuk 8 jutanya saving tapi hidup saya gila-gilaan makan cuma sekali sehari. Sengsara gitu, Sengsara hidup itu juga nggak benar kan. Jadi kita harus ada balancing lah. Bagaimana kita mengatur supaya dana yang kita alokasikan untuk investasi, untuk asuransi itu tetap ada dan kita juga tetap bisa menjalani hidup dengan normal. Tapi kalau kayak gitu sih hebat. Punya aset ya Pak, punya mobil, punya rumah, terus makan sehari sekali Pak, langsing badannya. Oh iya benar juga. Idaman. Tujuannya Tapi kalau lain. nggak sehat percuma juga. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi silakan. Oke di belakang. Jangan berdiri Mas. Dengan siapa Mas? Dengan Satrio. Silakan Mas. Pak Satrio. Irsan, idealnya buat pegawai yang udah bekerja selama 10 tahun, aset-aset apa aja sih yang harusnya mereka miliki gitu? Nah ini menarik nih. Paling tidak jadi kita ada bayangan answer-answer ya. Harus Walaupun apa harus nih? sama sih ya. Harusnya udah punya apa aja. Ini jadi mikir sebetulnya karena gini, 10 tahun itu kan satu angka yang relatif cukup panjang ya, tapi income juga menentukan berapa besar sih dana yang bisa dia save dalam 10 tahun, dia investasi di mana saja dalam 10 tahun. Jadi itu hal yang relatif. Tapi kalau orangnya bisa mengalokasikan seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu semua bisa diatur. Jadi dari awal harus ada perencanaan. Misalnya paling gampang pengen nyicil rumah. Rumahnya itu harga berapa, kemudian uang mukanya berapa, cicilannya berapa, itu bisa diatur sehingga dalam 10 tahun misalnya rumah itu udah jadi hak milik dia. Mobil misalnya, ataupun dia pengen punya tabungan yang dalam 10 tahun misalnya nilainya 1 miliar atau 100 juta atau berapapun. Nah itu yang harus diatur di awal.
cukup panjang memang. Komitmen juga ya prosesnya. Pak ya. Iya, Misalnya dan kita harus ada sudah komitmen. berkomit bahwa akan 1 juta setiap bulan saya taruh di tabungan ya. Ah, Udah jangan betul. dipotong lagi tuh 500 Iya, ribu misalkan betul. demi pengen beli baju atau pengen beli apa gitu, jangan gitu ya. Betul. Ada lagi orang yang misalnya gini, saya buat tabungan khusus untuk investasi saya, tapi bikinnya tabungan, ya. Tiap bulan 1 juta masuk ke tabungan itu. Tapi tetap ATM-nya ada sama dia. Nah, ATM kan kapanpun kita bisa itulah. gunakan. Godaan, Pak. Nah, godaan Ya jadinya kan? kan. Jadi kalau memang mau buat yang seperti itu, jangan bikin tabungan yang ada ATM-nya atau ATM-nya simpan. Jangan ada di Untuk dompet. darurat aja ya, Pak, ya. Iya. Nah, Pak, Benar-benar. terus kalau ada karyawan-karyawan atau siapapun lah ya masyarakat di Indonesia nih yang sudah terlanjur gitu, misalkan dia udah terlanjur berantakan lah kira-kira sistem keuangan di dalam keluarganya nih ya. Nah, untuk memperbaikinya tuh gimana? Jadi udah 10 tahun tadi kerja, Iya. ya itu belum punya aset apa-apa, ngejarnya nih gimana nih? Ya mau nggak mau, yang paling penting seperti yang Dita sampaikan tadi, komitmen. Harus ada komitmen untuk memperbaiki itu. Jadi misalkan contoh tadi, saya balik lagi, 10 juta per bulan, 10 jutanya habis. Sekarang harus ada komitmen bahwa tiap bulan 2 juta harus saya alokasikan di sini. Jadi pelan-pelan kita perbaiki. Misalkan itu juga bisa bantu untuk menutupi utang misalnya. Kalau selama 10 tahun ini berjalan banyak utang dan sebagainya, ini membantu untuk menutupin, kemudian kita perbaiki. Memang agak terlambat, tapi daripada makin jauh nanti terperosoknya, lebih bagus dirubah saat ini juga. Berarti yang paling penting kita miliki pertama-tama adalah goals-nya dulu, Iya. Betul. tujuannya. Setelah Tujuan itu harus kita ada. komitmen kita Harus ada. supaya bisa achieve apa yang sudah menjadi goals kita Betul. itu ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi ya pemirsa obrolan kita. Nanti juga buat penonton di studio kalau mau bertanya nanti kita kasih waktu lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Nah, ini yang kadang-kadang orang kita, apalagi yang masih muda ya, yang baru 5 tahun 6 tahun kerja, itu merasa bahwa ya gaji untuk dinikmati. Benar. Kalau kita pakai prinsip gaji untuk diliatin aja juga, wah itu bisa Iya, aset kalau kita banyak ya dilihat Pak ya. dong. Dipersembahkan oleh